Ada satu orang yang datang kepada saya, Beb, saya ini bertanya-tanya kepada orang, beberapa orang, tapi saya belum puas juga dengan jawaban mereka. Saya ingin bertanya pada antum, apa itu? Bagaimana saya memastikan dan meyakinkan bahwasanya rezeki saya itu ada dan Allah akan memberikan rezeki pada saya? Maka saya tanya kepada orang itu, umur sampean berapa? Umur saya 37 tahun, Beb. Selama 37 tahun hidup di dunia ini, pernah nggak makan? Pernah makan? Pernah nggak makan? Tidak. Alhamdulillah, Beb, makan terus. Sekarang selama 37 tahun itu semuanya kerja atau nggak kerja? Kadang-kadang kerja, kadang nggak kerja. Ketika nggak kerja bisa makan? Bisa. Waktu kerja bisa makan? Bisa. Berarti apa? Allah kasih rezekinya semuanya. Cuma kalau Allah berkehendak kebaikan kepada seseorang, rezekinya itu halal. Karena apa? Digerakkan dia itu tuh masuk, belajar, hadir majelis taklim. Oh tahu dia, oh, ini haram nggak boleh. Kenapa? Tidak, katanya ustaz itu nggak boleh itu. Masuk sini, terhindar dia. Itu. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa diinginkan orang itu dengan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat, maka dia akan diperdalam dalam agamanya. Sehingga apa? Dia bisa memilah-milih, ini haram, nggak boleh lakukan. Ini nggak ada berkahnya, nggak boleh kita konsumsi. Karena apa? Ilmunya. Oleh karena itu, maka kemudian orang itu berkata, iya ya, dulu dari menjak dulu waktu kita itu dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan nggak punya gigi, nggak bisa ngomong, nggak bisa menggapai, tapi lihat bagaimana Allah memberikan rezeki kepada bayi, ibunya yang ngambil. Dia nggak bisa ngomong, dijadikan dia itu bisa menangis. Dia nggak bisa menggigit, dijadikan cuma nyedot saja, nggak perlu menggigit. Dan cukup dengan air susu itu 2 tahun, nggak perlu makanan yang lainnya. Allah semuanya gerakkan semuanya. Allah yang ngasih rezeki semuanya. Bagaimana yang semacam itu tidak menggugah kita bahwasanya Allah pasti memberikan rezeki pada kita. Yang penting usaha. Dan usahanya itu harus pertama kali yang kita cari, dan yang pertama kali yang kita jadikan sebagai orientasi kita berbuat apapun itu adalah meraih ridhonya. Meraih ridho Allah. Ana berangkat toko karena mencari ridho Allah. Ana memberikan nafkah pada keluarga untuk mencari ridho Allah. Apapun yang kita lakukan semuanya karena berdasarkan ridho Allah. Ya, jadi itu kan termasuk di antara usaha untuk kita memohon kepada Allah. Permohonan itu adalah termasuk usaha dan upaya, sehingga Nabi SAW di dalam hadisnya mengatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah sebuah ketentuan kecuali doa. Jadi doa dengan meminta, ya Allah, in kana haraman fatahhirhu. Kalau semua rezekiku itu haram, maka jadikan baik, jadikan suci, jadikan halal. Itu adalah sebuah doa kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, ini adalah rentenir, ini adalah jelas-jelas haram, tapi kalau Allah Ta'ala menulisnya bukan yang haram, apakah salah? Tidak salah kan? Berarti kan boleh kita minta seperti itu. Itu artinya, salah satu artinya. Yang kedua, kalau doa kita dikabulkan Allah Ta'ala, maka Allah akan menggerakkan dalam hatinya sebuah taufik, sehingga apa? Baiki lagi, yang tadinya haram dia nggak mau. Kemudian yang tadinya haram yang dia makan, yang dia pakai, yang dia kumpulkan, kemudian dia datang kepada orang-orangnya, saya minta maaf ya, saya minta ridhonya, saya dulu begini-begini, yang tadinya haram jadi halal. Itu berkat apa? Berkat doanya itu. Oleh karena itu, kemudian yang ketiga adalah dia itu dijaga untuk kesekian kalinya atau kedepannya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, haram tidaknya sesuatu ini kita nggak tahu. Haram tidaknya sesuatu ini kita tidak tahu. Bisa jadi kita yakin halal padahal itu haram. Kenapa kita yakin halal? Tidak tahu bahwa ternyata itu haram karena mungkin keterbatasan ilmu kita dan keterbatasan nalar kita dan wawasan kita, sehingga kita tidak tahu bahwasanya itu haram. Padahal yang namanya makanan yang haram itu kan pasti ada imbasnya. Sama seperti kalau kita dikasih minum khamar, bir, kita nggak tahu kalau itu bir. Kalau saya minum, dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Ada orang ngasih minuman kepada saya nggak tahu kalau itu bir, saya pikir kopi, teh, atau air. Saya minum, ternyata itu bir. Saya dosa apa tidak? Yakin pasti nggak dosa? Yakin pasti, karena dalam agama seperti itu. Rufi al-qalam an salasin. Diangkat yang namanya penulisan dosa itu dari 3 hal. Orang gila sampai sadar, orang yang lupa sampai dia paham, kemudian orang yang dipaksa sampai asalkan paksanya benar. Begitu pula orang yang tidak tahu sampai dia tahu gitu. Sekarang masalahnya, kalau saya minum khamar, saya nggak pernah minum khamar, walaupun kalau orang tidak bisa mengkonsumsi biasanya mabuk apa tidak?
Mabuk apa tidak? Walaupun saya nggak tahu, ini nggak tahu. Ini saya pikir air, minum, gelap-gelap, nggak taunya khamar. Ada pengaruhnya apa tidak pada saya? Padahal hukumnya kan tidak apa-apa. Tapi pengaruhnya ada. Ini yang ditakutkan oleh para ulama. Makanan yang haram itu, walaupun kita tidak tahu itu termasuk yang haram, tapi imbasnya itu ada. Makanya termasuk diantara yang akan dituntut oleh anak istri kita kelak di hari kiamat adalah ya Rabbana khudh haddana minhu fa innahu la yu'allimuna ma najhalu wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lam. Ya Allah, aku minta keadilanmu ya Allah, aku sekarang berada di neraka itu karena dia. Dulu waktu aku di dunia tidak pernah memberitahukan aku apa yang seharusnya aku ketahui. Ilmu agama wajib diketahui mereka. Kita tidak memberikan untuk mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu ya Allah ketika aku di dunia, aku selalu diasupi dengan asupan-asupan yang haram, sementara aku tidak tahu kalau itu adalah asupan yang haram. Nah, kenapa? Termasuk tuntutan ahli neraka semacam ini karena Nabi SAW bersabda, man akalal halala atau ajawarihu sya'at am abad alimat aulam ta'lam wa man akalal harama asad jawarihu sya'at am abad alimat aulam ta'lam, yang artinya siapapun yang makanannya halal maka mau tidak mau anggota badan itu akan digunakan untuk ketaatan, sengaja tidak sengaja tetap seperti itu. Tapi sebaliknya, barang siapa yang makanannya haram, mau tidak mau akan menggunakan anggota badannya untuk sesuatu yang maksiat, sengaja tidak sengaja seperti itu jadi. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, berusahalah memilah-milihlah dan ingat, kita makan itu untuk apa? Kita makan itu untuk hidup atau hidup untuk makan? Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang sangat besar imbasnya. Kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kita berumah untuk berlindung atau hidup kita itu untuk berlindung selamanya? Nah, gitu. Jadi kalau hidup kita itu untuk makan, ya silakan kita pilih-pilih. Nggak mau makan yang rawon nggak mau, tapi makannya yang McD, makannya yang kebuli dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau maksud tujuan kita itu makan untuk hidup itu nggak perlu yang nikmat, nggak perlu yang mewah. Yang penting asupannya itu cukup untuk energi kita, itu sudah cukup. Oleh karenanya kalau kita tahu maksud tujuan utamanya kita makan dan minum, maka hendaknya kita akan menerima gona dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Pak Budi Tajibib, ini ada yang menulis, mohon diberi kiat-kiat doa atau bacaan-bacaan yang dapat memperlancar rezeki yang halal, Bib. Ya, nah ini penting ini ya. Nah, jadi biar rezeki kita dimudahkan Allah Ta'ala, dan Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan semuanya. Tapi harus ingat, harus siap-siap. Nanti saya kasihkan ijazah langsung dari guru saya, Habib Zain bin Ibrahim bin Simit, dan juga para guru-guru yang lainnya. Tapi harus ingat, saya hanya ingin menjelaskan seperti dijelaskan oleh Nabi. Kan ada salah satu sahabat Nabi yang dia datang kepada Nabi SAW, "Gali ya Rasulullah, doakan aku biar jadi orang kaya." Kata Nabi Muhammad, "Asbir walakal jannah." Sabar, gak usah doa itu, kamu dapat surga. "Gali tidak ya Rasulullah, aku ingin jadi orang kaya." Baik, dikasih kambing 2. Akhirnya diberikan doa oleh Nabi SAW. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, setelah habis sholat sunnah fajar tadi, sebelum sholat subuh, membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Itu dikatakan jaibul masyakin, kantongnya orang miskin itu. Artinya kalau orang miskin baca itu cepat sugihnya. Nah, tapi continue, yang continue subhanallah. Ini sahabat ini continue sampai 2 kambing itu, kadang-kadang kambing itu hanya punya 1-2, ini langsung 5-6 anaknya. Sampai beberapa tahun itu lembah itu semuanya penuh dengan kambing, dan dia menjadi orang kaya. Apa jadinya kemudian? Setelah dia jadi orang kaya, kemudian dia itu murtad, keluar dari Islam. Dulunya waktu dia miskin ikut terus sama Rasulullah, ikut majelisnya Nabi, hadir terus. Dulu waktu dia itu masih belum kaya, ikut majelis Busyra. Begitu kaya, tinggalkan majelis Busyra. Ya. Hati-hati. Nah, jadi semacam itu lebih baik jangan. Karena Nabi SAW dalam hadisnya juga bersabda, meriwayatkan tentang hadis qudsinya Allah SWT, di mana inna min ibadi man la yasluh lahu illal faqr falau agnaituhu lakafar wa inna min ibadi man lam yasluh lahu illal ghina walau afqadruhu lakafar. Sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku yang tidak layak baginya kecuali kekayaan. Kalau aku fakirkan dia akan kafir. Dan ada di antara hambaku yang tidak layak baginya kecuali kemiskinan. Kalau aku kayakan dia akan kafir. Nah, jadi yang layak untuk kita bagaimana? Kita lihat saja lintasan kita bagaimana. Sekarang, Beb, anak antusias, Beb, mau mendengarkan ijazah dari antum. Insya Allah bakal kaya. Gitu.
Siapa tahu seperti itu. Tapi kalau saya jadi orang kaya jangan lupa. Nah, jadi jangan lupa kepada Allah Taala. Itu yang tadi itu dari Rasulullah tadi. Subhanallah bihamdi, subhanallahal azim, astagfirullah 100 kali itu. Habis sholat sunat al-fajr sebelum sholat subuh.